Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bu. Ya, terima kasih Ya, Pak. masuk. Silahkan duduk dengan nyaman. Silahkan. Boleh. Ada yang bisa dibantu, Maaf, Bu? maaf Pak, Bapak ada waktu kah Pak? Atau Ya, sedang ada sibuk waktu. Pak? Ada waktu, Bu. Ada apa kira-kira, Bu ya? Eh, ada yang ingin saya diskusikan Pak. Oh, mau berdiskusi. Kira-kira topik apa, Bu, yang mau didiskusikan ya? Gini Pak, topik tentang peningkatan kualitas pembelajaran siswa khususnya kelas 12 IPS loh Pak. Oh, pembelajaran yang kayak apa, Bu, itu kira-kira, Bu? Saya itu ingin pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih berpusat pada siswa, khususnya untuk pembelajaran saya sendiri Pak. Oke. Menarik sekali nih kayaknya topiknya ya. Kira-kira apa ini, Bu, yang perlu dieksplorasi ya tentang pembelajaran yang menyenangkan itu, Bu? Kira-kira apa ya, Bu? Begini Pak, jadi di kelas 12 IPS ini memang usia-usia rentan ya, mereka ini sudah menuju masa kelulusan, jadi mungkin tingkat kebosanannya juga lebih tinggi dari kelas-kelas yang lain Pak. Jadi saya merasa di mata pelajaran saya ini Pak, matematika ini Pak, mereka kok mulai kurang aktif gitu Pak, kurang fokus, kurang aktif di kelas. Jadi saya ini ingin mendiskusikan dengan Bapak rencana untuk peningkatan pembelajaran mereka Pak. Ya. Kalau boleh tahu ya, Bapak ini kalau boleh tahu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira? Sudah pernah mencoba belum untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Pak, untuk yang saat ini terlaksana itu Pak, saya mengadakan kuis, ice breaking, kadang permainan di tengah-tengah pembelajaran Pak. Maksud saya itu agar mereka tidak bosan, agar mereka itu lebih fokus. Ada sih Pak perubahan, tapi kurang signifikan ya. Sedikit-sedikit bisa ada beberapa siswa yang lebih semangat. Dan kedepannya itu Pak, saya itu ingin melaksanakan pembelajaran itu di luar kelas Pak. Jadi bisa juga di luar sekolah. Sekolah kita kan dekat dengan pantai Pak. Nah rencana saya itu pembelajaran itu akan saya laksanakan di luar sekolah gitu Pak. Keren, Bu ya. Jadi Ibu sudah menerapkan kuis tadi, Bu ya, ice breaking ketika di tengah pembelajaran, ketika siswa jenuh, dan permainan-permainan, mungkin permainan kecil, Bu ya, di tengah-tengah pembelajaran. Keren sekali, Bu. Apalagi ke depannya mau mengadakan tadi apa, ke pantai tadi ya, belajar di pinggir pantai. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan hal tersebut? Saya senang Pak ketika anak-anak mulai ada peningkatan fokus dalam pembelajaran itu saya merasakan lebih semangat lagi untuk mengajar. Jadi untuk peningkatan mutu itu tadi saya juga akan melaksanakan rencana-rencana lain itu tadi Pak. Keren dan mantap, Bu. Saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi sekali ya. Jadi Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, apalagi nanti siswa diajak belajar di luar kelas. Jadi nanti mungkin bisa eh, dibilang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Ibu nih, kira-kira yang ingin dieksplorasikan lebih lanjut ya, itu apa? Ada enggak kira-kira? Tadi Iya, kan udah dieksplorasikan, mungkin ada yang lebih lanjut lagi, lebih spesifik lagi seperti itu. ya. Jadi nanti Pak rencana saya itu ketika kami belajar di pantai itu Pak, mereka bisa dengan hati gembira, jadi lebih bersemangat untuk belajar gitu Pak. Nah, rencananya saya itu, jadi anak-anak itu akan saya kondisikan dulu sebelum berangkat ke luar, semisal kita ke pantai ya Pak ya, karena kita jalan kaki aja, jadi kita
saya akan kondisikan dulu di kelas, Pak. Kemudian setelah tujuan pembelajaran tersampaikan, apa yang akan kita laksanakan, baru kita akan ke luar sekolah, Pak. Itu saya akan berkoordinasi juga dengan guru piket, Pak. Siapa tahu nanti ada pengumuman apa di sekolah, kami tetap bisa dihubungi. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira ada pilihan lain lah untuk meningkatkan itu lagi. Ada alternatif lain apa enggak Bu kira-kira? Nah, ada Pak, rencana saya itu Pak, setelah ini, alternatif lainnya nanti itu saya juga akan komunikasi dengan anak-anak, keinginan mereka, mungkin mereka itu punya keinginan ke tempat-tempat belajar yang baru, apa kemauan mereka, yang jelas tujuannya agar mereka lebih aktif, bersemangat, dan gembira dalam pembelajaran matematika, Pak. Ya, menarik sekali Ibu ya. Sangat menarik sekali. Jadi Ibu mau menerapkan, mau nanya ke anak-anak gitu Bu ya. Ceritanya mau Iya, nanya ke anak-anak, kira-kira di mana sih anak-anak itu suka untuk belajar gitu Bu ya. Menarik iya. sekali. Nah, untuk sekarang misalnya yang mau Ibu Nin lakukan itu apa kira-kira? Agar itu bisa tercapai gitu Bu. Ini termasuk langkah pertama saya, Pak. Saya Oke. berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru piket dan penjaga gerbang nanti, Pak. Karena Mhm. pembelajaran saya ini matematika pas jam terakhir, Pak. Jam-jam yang sangat rentan itu untuk anak-anak malas untuk belajar. Jadi nanti akan berkoordinasi bahwa kami belajar di luar, izin apakah bisa nanti langsung pulang ataupun kami juga jika ke sekolah lagi masih ada penjaga sekolah yang akan membukakan dan mengambil anak-anak masih bisa mengambil peralatan sekolahnya yang ada di sekolah. Itu rencananya, Pak. Kemudian eh, pengawasan pada anak-anak juga lebih saya tingkatkan Pak karena belajar di luar. Jadi pengaturan waktu agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Siapa tahu mereka hayal nanti ya malah bermain-main di Mhm. luar. Jadi saya akan lebih lebih dalam memanage waktu dan dalam tingkat pengawasannya, Pak. Oh, oke. Berarti Ibu mau koordinasi dengan yang pertama guru piket, yang kedua dengan penjaga sekolah ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu mau menemui penjaga sekolah sama guru piket? Biar kegiatan ini bisa segera terlaksana seperti itu. Untuk penjaga sekolah dan guru piket akan saya temui masing-masing besok, Pak. Jadi kan guru piketnya tiap hari berganti, jadi salah satu guru piket di hari-hari tersebut akan di hari-hari saya mengajar akan saya hubungi besok langsung, Pak. Oke, baik Ibu. Kita review ya hasil diskusi kita hari ini. Oke. Menurut Ibu Ninin, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Saya sangat senang sekali gitu. Rasanya hati saya ini lega, Pak. Jadi saya itu merasa ada teman untuk menyampaikan unek-unek saya, menyampaikan beban saya, pikiran saya tentang pembelajaran ke anak-anak. Dan saya merasa setelah diskusi dengan Bapak, saya merasa dapat dukungan dari Bapak untuk melaksanakan rencana dan program ke depan. Wah, Terima keren ya Bu kasih, ya. Bapak. Oke, keren ya Bu ya. Selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa hubungi Pak Susanto nanti kalau membutuhkan support atau apa gitu ya Bu ya. Oke, baik, baik, Pak. Oke, oke. Ya, ini berhubung jam istirahat sudah habis ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Saya mohon izin, Pak, ini masih mau mengajar di kelas lain, jadi mohon izin undur diri dulu, Pak. Oke, terima Oke, kasih oke. banyak. Terima kasih, Pak. Dipersilakan ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Boleh masuk, Mas? Pak. Oke Bu, terima kasih. Boleh duduk Bu? Ya, silakan duduk, Pak. Oke. Ini sepertinya ada yang Ibu, penting ini. ya Ibu hari ini ada kegiatan kah? Baru saja selesai mengerjakan laporan, tapi sudah selesai.
Ini sedang santai ini Pak Susanto. Apa Oh ya, kabarnya Pak Susanto? kabarnya baik Bu. Kabarnya baik. Di sini saya mau ada yang perlu didiskusikan sedikit ini Bu. Bisa nggak Bu ya? Bisa-bisa. Sepertinya penting sekali ini. Ada yang bisa saya bantu kah? Ya penting sekali. Kalau menurut saya penting sekali Bu, karena ini untuk anak-anak Bu. Jadi supaya anak-anak itu tambah fresh hasil belajarnya gitu Bu. Baik, 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 Eh, baik. Apa ini? Kira-kira topik yang akan didiskusikan ini? ini Bu tentang kegiatan agama Islam Bu, yang sekiranya kegiatan itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa Bu. Jadi siswa itu biar bertambah keimanannya dan ketakwaannya Bu. Itu topiknya itu Bu sebenarnya Bu. Bagus sekali ini. Sangat menarik. Jadi pengen tahu lagi apa rencana-rencana Pak Susanto ini. Kira-kira apa Pak yang akan dikembangkan dari topik yang akan kita bahas ini Pak? Untuk kelas sekolah kita kan sekarang kan untuk kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan itu baru satu Bu, yaitu doa. Doa sesudah dan setelah belajar itu. Rencana ke depan itu mau saya tambahin Bu, agar tidak cuma berdoa sesudah dan setelah belajar. Seperti itu Bu. Jadi yang selama ini berjalan adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah Dan betul. Pak Susanto ingin menambah lagi untuk kegiatan Oke. peningkatan keimanan dan ketakwaan di sekolah kita. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, apa saja yang sudah diimplementasikan Pak Susanto saat ini dan bagaimana antusiasme siswa, Pak? Untuk sementara ini kan yang kita terapkan baru satu tadi, yang doa tadi. Menurut informasi dari orang tua, itu anaknya itu ketika di rumah, ketika mau belajar itu angkat tangan Bu. Jadi mereka berdoa gitu Bu. Efeknya seperti itu. Nah, melihat dari situ, saya itu pengen jadi anak-anak itu ditambah kegiatannya. Kalau rencana saya nanti itu ada kegiatan baca sholawat, baca Quran, yasinan, asmaul husna, dan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah Ibu, dengan tujuan nanti supaya mereka itu bisa kebawa ke rumah juga gitu kegiatannya. Di rumah baca sholawat, baca Quran, baca yasinan, dan asmaul husna. Itu Bu. Iya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah terlaksana saat ini ya, Pak. Kira-kira apa yang masih bisa dieksplor lagi dari Pak Susanto ini untuk kegiatan ke depan ini, Pak? Kegiatan ini nanti Bu, rencana itu kan mau saya adakan 1 minggu sekali untuk kegiatan sholawat, baca Quran, yasinan, dan asmaul husna. Asmaul husna nanti Jumat pertama dalam 1 bulan. Untuk yasinan itu Jumat kedua. Jumat ketiganya nanti baca Quran bareng-bareng, dan Jumat keempatnya itu membaca sholawat bareng-bareng gitu Bu. Dan untuk pelaksanaan sholat zuhur itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Itu Bu, rencananya kayak gitu Bu. Iya. Wah, bagus sekali. Adakah alternatif lain yang menurut Pak Susanto lebih baik lagi di selain yang disebutkan tadi? Misalnya Untuk sementara masih itu Bu, cuma nanti biar lebih gregetnya lagi gitu. Jadi semua guru yang muslim itu ikut juga itu Bu, berpartisipasi gitu Bu, biar lebih mantap lagi kan seperti itu. jadi menurut Pak Susanto, ada keterlibatan guru yang lain. Menurut Pak Susanto, siapa yang akan Pak Susanto hubungi untuk kegiatan kita ke depan, Pak? Yang saya hubungi pertama kali itu Bu ya, itu kan ulun nanti pasti tanya ke bagian kurikulum Bu, bagian jadwal seperti itu. Bisakah nanti di pagi hari saya masukkan jadwal Asmaul Husna, Yasinan, baca Al-Quran, sholawat, yang selama ini kan di pagi hari cuma digunakan untuk senam Bu, setiap setengah 7 masuk senam, setiap setengah 7 masuk senam gitu. Nah, bisakah disisipin seperti itu, mau konsultasi ke bagian kurikulum. Begitu juga dengan jadwal sholat Bu, karena anak-anak itu kelas 4, 5, 6 kan jam 11 sudah pulang, jadi seperti itu. Gimana kalau ditahan sebentar, nanti jam
11.15, nanti setengah 12 kita sholat berjamaah baru pulang sama-sama gitu Bu. Jadi rencana pertama yang mau saya hubungin bagian kurikulum Bu, yang bikin jadwal itu Bu, Pak Indra Bu. Oh ya Pak Indra ya. Oke. Untuk jadi kita akan berkoordinasi dengan kurikulum. Pak Kasih kurikulum dulu yang pertama. Oke, yang pertama itu. Iya. Kemudian Pak, kira-kira setelah apa yang kita diskusikan ini, langkah apa yang akan Bapak laksanakan, Pak? Setelah kita diskusi ini, langkah pertama yang mau saya laksanakan adalah koordinasi dengan bagian kurikulum tadi. Saya tanya jadwal-jadwalnya. Setelah nanti kalau memang dari bagian kurikulumnya sudah setuju, oke, dan jadwalnya sudah boleh, ya nanti kita laksanakan seperti itu Bu. Nanti mungkin saya juga minta bantuan ke guru-guru yang lain, karena murid kita SD ini banyak Bu, sekitar 150-an, jadi ketika sholawatan ya mungkin wali kelas nanti Bu itu akan menjaga, mendampingi siswa kita di sampingnya seperti itu Bu, agar mereka enggak saling singgol-singgolan antar siswa yang lain gitu Bu. Jadi wali kelas juga nanti akan terlibat seperti itu. Begitu juga dengan pelaksanaan sholat juga seperti itu Bu. Jadi didampingi sama wali kelasnya seperti itu. Jadi setelah kurikulum kita nanti akan berkoordinasi dengan wali kelas agar bisa mendampingi para siswanya. Iya, hebat sekali Pak. Untuk kapan rencana Bapak untuk menghubungi kurikulum maupun wali kelasnya itu Pak? Hari ini kan bagian kurikulum lagi ada kegiatan diklat Bu. Mungkin nanti sore itu pulang. Jadi besok pagi lah, insya Allah saya langsung temui bagian kurikulum. Dan nanti kalau bagian kurikulum oke gitu, langsung saya koordinasi dengan wali kelas Bu. Wali kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Nanti saya hubungi satu-satu lah. Mereka kalau memang udah diizinkan, Ibu ngizinin, bagian kurikulum ngasih jadwal, dan nanti saya hubungi ke wali kelasnya seperti itu Bu. Wah, hebat sekali. Bapak penuh semangat sekali untuk program kita ke depan. Kira-kira Bapak sudah merencanakan kapan rencana Bapak ini akan mulai dilaksanakan, Pak? Mau saya laksanakan minggu depan langsung Bu. Jadi minggu depan kita itu kan masuk ke minggu keempat ini. Nah di sini minggu keempat kalau jadwal dari saya, tapi belum konsultasi ke bagian kurikulum, itu sholawatan Bu. Jadi hari Jumat besok kita sholawatan, yang agamanya Muslim kumpul dengan agamanya Muslim, yang Kristen ikut agama Kristen, dan yang Hindu ikut agama Hindu seperti itu Bu. Begitu juga guru yang Hindu biar kumpul dengan yang agama Hindu seperti itu. Bukan kita punya ruangan masing-masing seperti itu. Tuh nanti minggu depan saya laksanakan. Begitu juga dengan sholat zuhurnya Bu, Senin dan Kamis besok bisa langsung diterapkan Bu, karena kondisi air juga sudah cukup kayaknya Bu. Wah, bagus sekali apa yang dikemukakan Bapak ini tadi. Baiklah, kita review sebentar ya Pak ya. Oke. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita ngobrol atau diskusi di ruangan ini Pak? Oke Bu, banyak yang saya dapatkan Bu ya, terutama khusus kegiatan peningkatan ketakwaan siswa kita. Kalau yang kemarin cuma 1, di sini mau saya terapkan menjadi 5 Bu ya, 5 tambah 1 jadi 6. Nanti ada Asmaul Husna minggu pertama, Yasinan minggu kedua, baca Al-Quran minggu ketiga, sholawatan minggu keempat, dan nanti ditambah sholat zuhur berjamaah itu setiap hari Senin dan Kamis. Itu Bu yang mau saya terapkan nanti Bu. Ya, hebat sekali Bapak. Alhamdulillah, berarti cukup jelas ya, Bapak sudah punya gambaran yang cukup jelas bagaimana perencanaan kegiatan-kegiatan ke depan. Itu sangat bagus sekali. Dan jangan lupa tetap berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru-guru lain. Dan jika ada perlu support dari kepala sekolah, jangan sungkan-sungkan. Jangan segan-segan menghubungi saya. Oke Bu, terima kasih atas supportnya Bu. Terima kasih. Sudah Bu ya, ini sudah cukup. Mungkin waktu bel sudah berbunyi, jadi saya harus masuk ke kelas lagi Bu. Oh gitu ya, iya. Terima kasih Pak Tanto ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.